Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma, melanjutkan materi pada minggu sebelumnya. Persamaan logaritma hampir mirip dengan persamaan eksponen. Persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Variabel tersebut dapat menempati numerus atau bilangan pokok. Beberapa bentuk persamaan logaritma beserta penyelesaiannya bisa kita lihat pada rumus di bawah berikut. Bentuk persamaan logaritma yang pertama, A log fx sama dengan A log p. Perhatikan pada persamaan logaritma yang A, di situ terlihat bahwa bilangan pokoknya atau numerusnya adalah A, sama antara luas kiri dan kanan. Maka apabila ada bentuk persamaan logaritma A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Jika A-nya lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1 dan fx harus lebih dari 0. Rumus yang kedua, bentuk persamaan A log fx sama dengan A log gx jika A log fx sama dengan A log gx, di mana A lebih dari 0, K tidak sama dengan 1, dan fx lebih dari 0, serta gx juga lebih dari 0, maka berlaku persamaan fx sama dengan gx. Selanjutnya, untuk persamaan yang C, yaitu A log fx sama dengan B log fx. Perhatikan pada persamaan yang C, di situ terlihat bahwa numerus atau bilangan pokoknya itu tidak sama. Yang sebelah kiri tanda sama dengan adalah A bilangan pokoknya, yang sebelah kanan adalah B. Namun pada persamaan yang C terlihat bahwa bilangan logaritmanya itu adalah sama, yaitu fx. Apabila ada bentuk soal seperti pada persamaan yang C, maka berlaku A log fx sama dengan B log fx, maka fx sama dengan 1. Kemudian yang D, itu ada bentuk persamaan logaritma hx log fx sama dengan hx log gx. Mirip seperti persamaan yang B, namun bedanya numerus atau bilangan pokoknya adalah sebuah fungsi, yaitu hx. Maka kalau ada bentuk persamaan seperti yang D, semua bilangan pokok dan bilangan yang akan dilogaritmakan berupa fungsi, maka berlaku fx sama dengan gx. Kemudian yang E, fx log hx sama dengan gx log hx. Ini mirip seperti yang C. Bedanya, kalau yang C, bilangan pokoknya berupa bilangan real atau A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Namun, kalau yang E, bilangan pokoknya adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Tapi bilangan yang dilogaritmakannya itu sama, yaitu sama-sama fungsi hx. Maka berlaku sifat fx sama dengan gx. Asalkan fx lebih dari 0, fx tidak boleh sama dengan 1, gx lebih dari 0, dan gx tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya, perhatikan yang F. Pada persamaan yang F, di situ ada persamaan A kali A log X berpangkat 2 ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0. Ini mirip seperti persamaan eksponen pada pertemuan sebelumnya. Untuk persamaan eksponen yang terakhir, maka menggunakan pemisalan. Jadi untuk persamaan yang F, kita misalkan persamaan tersebut dengan Y sama dengan A log X, sehingga diperoleh persamaan itu menjadi AY kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0.
Setelah diperoleh nilai Y, selanjutnya kita substitusikan kembali pada pemisalan Y sama dengan A log X, sehingga diperoleh nilai X. Jika kalian lihat, itu ada di dalam LKS halaman 38 sampai dengan halaman 45. Kemudian untuk pertidaksamaan logaritmanya ini hampir mirip dengan persamaan logaritma. Namun apabila pertidaksamaan logaritma, berarti bentuk logaritma itu memuat variabel sebagai numerus. Pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi, tentunya grafik fungsi logaritma. Perhatikan di bawah situ terlihat ada dua buah grafik fungsi logaritma. Yang pertama adalah fungsi fx sama dengan a log x untuk a lebih dari 1, dan yang kedua adalah fungsi fx sama dengan a log x untuk a lebih dari 0 dan a nya kurang dari 1. Berdasarkan kedua grafik tersebut, bisa kita peroleh kesimpulan untuk a lebih dari 1, maka fungsi fx sama dengan a log x merupakan fungsi monoton lain. Artinya, untuk setiap x1 dan x2 berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1-nya juga kurang dari fx2. Yang kedua, untuk a lebih dari 0 dan a kurang dari 1, maka berlaku fungsi fx sama dengan a log x merupakan fungsi monoton turun. Artinya, untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Jadi dibalik tandanya. Itu di situ ada rumusnya, silakan tinggal disimak saja. Kemudian untuk supaya kalian itu bisa lebih paham apa yang saya jelaskan tadi materinya, silakan disimak videonya, ditayangkan kembali, kemudian dilihat di LKS juga ada, itu di halaman 38 contoh soalnya. Untuk memahami soal lebih lanjut maka bisa digunakan soal ini, silakan dikerjakan, itu bisa dicoba, atau yang dari soal LKS juga bisa. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.